Shalom Bapak Ibu. Ceritanya Bapak Ibu dan saya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah anak-anak Allah yang sudah diciptakan, yang sudah mendapatkan penebusan dan sudah lahir baru. Kematian Kristus di kayu salib memberikan kita kemerdekaan terhadap dosa. Betul ya? Kalau merdeka, kita bayangin ya, kalau dulu bangsa kita ini dijajah gitu ya, sengsara gitu kan. Begitu sudah merdeka itu kan langsung bersorak gitu loh. Sukacita, seneng gitu loh. Ayo dong Bapak Ibu, kita udah dimerdekakan nih. Yuk sukacita yuk gitu. Saya gitu loh. Jadi sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, kita itu harus harus semangatnya itu double dari sebelum kita mendapatkan keselamatan itu. Gitu ya. Jadi waktu kita datang beribadah itu sukacitanya itu berapi-api. Kenapa? Karena Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur nih. Kematian Kristus itu memerdekakan. Artinya bahwa perjuangan terbesar kita bisa bebas dari dosa yaitu karena karya Kristus. Kita ini siapalah, semampu apalah kita memberikan yang terbaik, sehebat apapun, seluruh waktu kita pun tidak akan mampu menebus segala dosa dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, dalam sikap kita, itu gak akan habis. Tetapi kematian Kristus di atas kayu salib itu menebus semuanya, lunas. Gitu ya, jadi Bapak Ibu dan saya, kita ini adalah orang-orang yang merdeka, yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Ya, kita sudah tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi hambanya Allah. Artinya kita dan Allah itu menjadi satu bagian yang erat. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang artinya begini Bapak Ibu, ketika dia mau meninggalkan dunia ini dan dia harus kembali kepada Bapaknya, dia harus terangkat. Dia itu tidak meninggalkan kita dengan tanpa harapan apapun. Dia memberikan harapan kepada masing-masing kita ketika dia terangkat, dia akan memberikan Roh Kudusnya itu tinggal dalam kehidupan masing-masing kita. Mari kita buka bersama dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat dengan mereka. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi waktu Kristus terangkat ke surga, dia menjanjikan kepada masing-masing kita akan diberikan Roh Kudus yang akan menuntun, dan Roh Kudus itu diam di dalam kita.
gitu ya. Tapi kenapa ya saya sebagai orang percaya yang sudah lahir baru, yang sudah mendapatkan anugerah dengan menerima roh yang tinggal di dalam saya, tetapi kenapa ya saya atau beberapa teman-teman saya seiman yang katanya adalah orang-orang yang lahir baru, ketika mereka sakit, mereka tidak menang terhadap rasa sakitnya. Ketika mereka sakit, kenapa ya mereka tidak bisa menang dalam iman mereka untuk percaya akan mujizat Tuhan yang akan memberikan kesembuhan? Justru mereka masih pergi ke dukun untuk meminta kesembuhan. Atau misalnya, untuk yang masih sekolah, ada beberapa teman saya yang katanya adalah orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah percaya Yesus, dan yang sudah menerima Roh Kudus tinggal dalam hatinya. Tapi kenapa ya mereka untuk bisa mendapatkan nilai baik, saya masih lihat tuh mereka nyontek gitu ya. Atau mungkin untuk yang teman-teman yang pengen naik karirnya, saya masih melihat mungkin saya atau teman saya untuk mendapatkan promosi, saya harus menjatuhkan teman. Masih saya lihat begitu. Katanya kalau kita sudah mendapatkan anugerah bahwa roh itu tinggal dalam kita, kita itu mendapatkan kuasa. Tapi kenapa kita masih seringkali mendapati hal-hal demikian dilakukan oleh orang-orang yang sudah percaya dan hidup baru di dalam Kristus? Apa yang salah di sini? Gitu ya. Pertanyaannya, apa yang salah di sini? Kenapa justru orang-orang yang mendapatkan anugerah keselamatan itu, anugerah untuk bisa menikmati Roh Kudus hidup dalam kita, justru masih sering jatuh dalam pencobaan-pencobaan yang notabene adalah keinginan daging. Kalau kuasa iblis dan segala macamnya itu kan sudah dipatahkan. Kita ini berjuangnya kan melawan keinginan daging kita. Betul ya Bapak Ibu? Tiap-tiap hari kita berjuang melawan keinginan daging. Bapak Ibu, mungkin tadi saya bilang mungkin ada yang salah di sini. Kenapa yang katanya orang percaya, ya kan? Orang yang hidup dalam Tuhan, tapi masih kita dapati mereka seperti itu. Banyak orang yang kaya di sana yang hari Minggu ke gereja, tapi mereka korupsi, gitu ya. Pasti banyak kita temui hal-hal demikian. Bapak Ibu mungkin ada yang salah di sini, tapi saya rasa firman Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, yang salah di sini, bagaimana cara kita menerima kuasa Roh Kudus itu berlaku dalam kehidupan kita. Disinilah kesalahannya. Kenapa? Karena kadangkala kita menjadikan Roh Kudus itu bukan sebagai pribadi yang patut untuk dicintai, tetapi menjadikan Roh Kudus itu sebagai objek untuk melakukan sesuatu. Contoh, ya Roh Kudus tinggal di dalam saya nih, berarti dia nanti yang akan kasih saya hikmat untuk begini, untuk begitu, untuk menjauhi yang jahat, untuk melakukan A, untuk melakukan B. Beda kalau kita menjadikan Roh Kudus itu pribadi yang patut kita cintai. Saya umpamakan begini, mungkin susah untuk diterima. Saya umpamakan begini, ini pasti gampang diterima. Untuk dalam rumah tangga, suami istri, ya kan? Bapak Ibu, kadangkala permasalahan di rumah ini terjadi karena hal sepele. Gara-gara pulang kantor atau pulang kerja aja, istri mungkin lupa menyediakan kopi, itu bisa dimarahin. Kita bisa ditegur gitu ya. Udah tahu orang capek pulang bukan disiapin gitu kan, ngomel gitu kan. Atau mungkin makanan yang disiapkan oleh istri tidak sesuai dengan selera saya gitu ya. Udah tahu aku sukanya pedas, yang disiapin yang manis-manis, bacem lah, inilah udah tahu senangnya pedas. Oh, kamu tuh nggak becus gitu kan, istilahnya begitu. Kenapa ini terjadi? Karena itu tadi, kita menjadikan istri kita ini objek untuk menyediakan segala sesuatu, bukan sebagai pribadi yang patut untuk saya cintai. Sehingga dalam keterbatasan seorang istri, harusnya kalau kita menjadikan dia sebagai pribadi yang patut kita cintai, kita akan menyampaikan itu dengan bahasa yang kata firman Tuhan itu adalah manis dan sedap didengar. Saya pernah marah, anak saya di sini. Saya pernah marah gara-gara saya tuh kan bangun pagi nyiapin sarapan, maksudnya untuk mereka bekal ke sekolah. Terus habis itu nanti mereka pulang kan, saya biasa cek tempat makan. Saya itu paling marah kalau bekal itu masih sisa banyak
gitu loh. Sementara saya pikiran mereka kan istirahatnya 2 kali. Itu saya bisa ngomel. Tadi jajan ya di sekolah ya, kan Bunda udah masakin gitu kan. Mungkin kadang-kadang dia nggak suka menunya. Tapi namanya saya kan langsung gitu ya. Udah tahu Bunda udah siapin dari tadi, senangnya jajan aja. Akhirnya dibuang kan. Udah Bu, nanti abang makan kan. Gak usah. Wah, gitu. Tersinggung gitu ya. Atau misalnya kadang saya udah masak gitu kan, terus kelewatan waktunya itu 5 menit karena Pak Farel harus pagi, kelewatan waktunya 5. Terus dia udah bilang sih, Bun, udah kalau emang gak siap gak usah dipaksain. Orang tinggal cuma gini-gini doang, lama banget, tunggu bentar gitu kan. Udah ngomel gitu loh pagi-pagi. Kenapa? Karena kadang-kadang, ya itu tadi ya Bapak Ibu, kita susah menempatkan anak kita sebagai pribadi yang patut kita cintai. Sehingga dalam teguran, sehingga dalam apapun yang kita sampaikan, harusnya itu adalah sesuatu yang memang kita boleh menegur. Tapi paling tidak itu tidak melukai hati mereka. Atau bapak-bapak menegur ibu, istri gitu ya. Harusnya begitu juga. Kita menjadikan dia memang bukan sebagai objek yang harus menyediakan segala sesuatu di rumah. Tetapi mereka itu adalah pribadi, satu pribadi yang patut kita kasihi. Sehingga dalam kelemahan yang kita terima atau dalam segala kelemahan yang istri kita atau suami kita lakukan gitu ya. Atau bagi bapak-bapak kalau ngasih uang belanja kurang gitu ya. Udah tahu segalanya mahal, beras naik, minyak naik, ini enggak naik, ngomel gitu. Padahal mungkin suaminya memang sudah kerja keras ya, memang dapatnya segitu mau diapain gitu kan. Kadang-kadang itu loh Bapak Ibu, kita hanya menganggap pasangan kita itu sebagai pribadi, sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan. Padahal harusnya kita harus mampu menerima dia, anak-anak kita, suami kita, istri kita, rekan sekerja kita bersama. Itu adalah sebagai pribadi yang patut untuk dikasihi. Sulit Bapak Ibu. Begitu juga kita memperlakukan Roh Kudus yang sudah Tuhan anugerahkan tetap tinggal di dalam hidup kita ini sebagai pribadi yang patut kita kasihi. Kalau kita menjadikan Roh Kudus adalah satu pribadi yang patut kita kasihi, kita akan memperlakukan Roh Kudus itu sebagai teman dekat. Kita akan berkomunikasi seintim mungkin dengan dia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Coba deh koreksi. Apakah saya sudah memperlakukan Roh Kudus yang Tuhan sudah anugerahkan itu sebagai pribadi yang saya kasihi? Ataukah saya hanya butuh kalau saya lagi cari kerjaan, kalau saya butuh waktu saya mau ujian, saya butuh waktu saya minta kenaikan gaji, saya butuh kalau ini dan itu. Sehingga kita menjadikan Roh Kudus itu hanya sebagai objek untuk A, B, C. Tapi bukan sebagai pribadi yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Coba kita koreksi masing-masing pribadi di hadapan Tuhan. Kalau kita masih sering kali gagal, mungkin kita salah dalam hal ini. Kita menerima anugerah itu, tetapi kita tidak memperlakukan Roh Kudus itu sebagai pribadi yang patut kita kasihi. Kalau kita kasihi, kita akan berkomunikasi. Kalau kita kasihi, kita akan melibatkan segala sesuatunya bersama-sama dengan dia. Dan membiarkan Roh Kudus itu bekerja seluas-luasnya dalam kehidupan kita. Contohnya, bagi yang sedang melamar pekerjaan, kadang-kadang cara melibatkan Roh Kudus kalau memang itu sebagai pribadi yang kita cintai, mulai dari kita menentukan tempat di mana kita memasukkan lamaran, kita sudah ngobrolin sama Roh Kudus, melibatkan dia. Dari kita nulis biodata kita sudah libatkan. Dari kita nunggu hasil panggilan wawancara, kita libatkan. Dari kita nunggu untuk diwawancara, kita libatkan. Kita nunggu hasil wawancara, kita libatkan. Itu kalau kita menjadikan Roh Kudus itu sebagai pribadi yang kita kasihi. Kita melibatkan dia dalam apapun yang kita kerjakan. Jangan kita percaya Roh Kudus tinggal di dalam kita, tetapi kita hanya memanggil dia kalau kita perlu saja. Gitu ya Bapak Ibu. Tapi dalam segala aspek kehidupan kita, jadikan Roh Kudus itu pribadi yang patut kita kasihi. Libatkan dia dalam segala apapun yang kita kerjakan, dalam segala apapun yang kita pikirkan.
dalam segala apapun yang kita rencanakan. Amin. Belum selesai Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menerima kuasa Roh Kudus supaya bekerja dalam kehidupan kita? Yang kedua, Bapak Ibu, di sini bapak-bapak kan ada yang suka mabar, termasuk anak-anak muda. Daryl salah nggak ngomongnya? Daryl suka gemes kalau saya itu bahasanya salah. Nih, kalau lagi main ya, lagi mabar gitu, kan nggak selamanya handphone bapak dan anak-anak muda ini bisa tahan baterainya. Kalau belum selesai, terus baterainya udah nit gitu, merah gitu, apa yang harus dilakukan? Cas, colok, ya kan? Bener nggak? Gitu ya, dihubungkan, gitu kan? Barulah main lagi. Coba saya tanya dong, itu seberapa bergantungnya sih sama colokan listrik itu? Sedekat itukah hubungan kita dengan Tuhan atau lebih dekat sama colokan listrik? Salah ya? Seberapa bergantungnya gitu loh. Berarti kan kita bergantung nih. Kecuali kalau lampunya mati, selesai lah ya, nggak bisa berharap yang lain. Tapi kalau masih ada tuh ya, mau dia tinggal 5% pun nggak peduli tuh ya, ada ada video-video yang sampai meledak gitu ya, tengah-tengah dipakai atau lagi dicas terus sambil dipakai headsetnya, tapi nggak buat kita takut tuh, tetap aja. Bener nggak? Jangan ketawa, bener atau benar? Itu sebegitu bergantungnya, gitu ya. Saya coba beralih ke ibu-ibu yang suka sama kulkas. Ibu-ibu, impian kita kan pengennya punya kulkas yang gede gitu ya, yang bisa masuk segala macam lah yang kita pengen masukin ya, segala macam. Kalau kulkas saya di rumah nggak terlalu hebat lah. Kalau taruh makanan bisa bau sampai ke bawah. Mungkin ada kulkas yang canggih, saya ketemu satu. Mungkin saya ini hanya mimpi lah kalau kepengen kulkas ini mah. Kulkasnya mahal. Jadi Bapak Ibu, ada sebuah kulkas termahal di dunia. Namanya itu, boleh searching nih yang lagi pegang handphone. Namanya itu Meneghini La Kambusa. Nah, gitu. Namanya aja susah ini ya, ngebelinya juga susah banget. Harganya Bapak Ibu 40,5 ribu US dollar atau senilai 602,9 juta. Kalau saya mending beli rumah ya daripada kulkas. Tapi kulkas ini luar biasa Bapak Ibu. Dia dilengkapi dengan mesin yang bisa langsung mencetak es. Nggak usah kayak kita ya, dimasukin plastik, digulung-gulung, taruh gitu. Enggak, dia bisa mencetak sendiri. Lalu di kulkas ini juga ada langsung pembuat kopinya Pak Robi. Langsung ada tempat pembuat kopi. Lalu bisa langsung microwave. Ditambah lagi bagian atas itu ada oven. Kebayang nggak Bapak Ibu, yang satu kulkas, nyimpan segala macam semua di situ, gitu ya. Kebayang ya, nyicilnya berapa lama ya? Tapi Bapak Ibu begini, yang ingin saya gambarkan, sehebat apapun ini kulkas, tanpa kita colok di listrik berfungsi nggak? Nggak berfungsi. Ya, sama dengan handphone saudara, kalau udah mati nggak dicolok ya nggak akan ada baterai lagi kan? Sama dengan kulkas ini, sehebat apapun dia tetap harus terhubung dengan sumber listrik itu, baru dia bisa bermanfaat, baru dia bisa berfungsi. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa ada kalanya ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, lalu kita sudah menerima anugerah Roh Kudus itu yang tinggal dalam kehidupan kita, tapi kita masih melakukan dosa, gagal dalam dosa ini lagi, gagal dalam hal ini lagi. Kenapa? Karena kita tidak terhubung dengan Roh Kudus. Kalau kita terhubung, sama dengan tadi yang main handphone, kalau terhubung, itu ada ketergantungan, gitu ya. Saya tergantung dengan sumber listrik itu. Sama dengan hidup kita sebagai orang percaya, ketika kita menerima Roh Kudus itu, kita itu harus terhubung. Kalau hubungan kita hanya pas hari Minggu doang, coba kalau handphone dicas cuma seminggu sekali, hari lainnya ngapain? Gak berfungsi kan? Mati kan?
Jangan gini-gini aja, coba bayangkan hidup kita juga gitu. Kalau kita terhubung dengan Roh Kudus hanya di hari Minggu saja, lalu di hari-hari lain bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Nggak berfungsi Bapak Ibu. Kita nggak ada hubungan intim dengan Tuhan. Kita nggak mengkomunikasikan apapun dengan Tuhan. Kita tidak terhubung dengan sumber berkat. Kita tidak terhubung dengan sumber kekuatan. Kita tidak tersambung dengan sumber hikmat. Sehingga jangan salah kalau akhirnya kita suka jatuh dalam dosa yang itu lagi. Kenapa? Karena kita tidak terhubung dengan sumber kekuatan dan hikmat untuk bisa mengelola pikiran kita dengan baik. Jalinlah atau hubungkanlah pribadi kita seintim mungkin dengan Roh Kudus. Kita bisa ngobrolin apapun dengan dia. Toh dia sudah diutus Allah kan untuk memberikan kepada kita kekuatan, untuk memberikan kepada kita kuasa, untuk memberikan kepada kita kemenangan. Tinggal bagaimana kita menghubungkan diri kita dengan Roh Kudus setiap hari, setiap menit dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana manusia baru, kenapa kita masih melihat orang percaya yang kalah dalam keinginan daging? Ternyata kita harus tersambung dengan sumber kuasa. Sehebatnya kelahiran baru kita didesain untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Coba kita buka bersama. 1 Korintus 2 ayat 4-5. Boleh satu orang baca? 1 Korintus 2 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kalau ada Pak Irwan langsung dibaca ini. 1 Korintus 2 ayat 4 sampai 5. 1 Korintus 2. Amin Bapak Ibu. Hikmat kita itu terbatas, tapi hikmat dan kuasa Roh Kudus itu tidak terbatas. Bagi siapa? Bagi kita yang memang mau terhubung secara khusus, secara intim dengan Allah dan Roh-Nya yang kudus yang tinggal dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya dalam kehidupan kita. Dan kita akan mendapati kita naik kelas setiap waktu. Karena kita punya hubungan yang semakin intim dengan dia. Punya hubungan yang semakin erat dari hari ke hari. Kita itu semakin haus, semakin rindu, semakin memiliki hati yang menggebu-gebu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan di saat ini, di pagi hari ini, yang kita rayakan dengan kenaikan Tuhan ke surga, kita semua diberkati. Bahwa kekuatan yang Tuhan berikan melalui Roh-Nya itu berlaku bagi kita semua orang percaya yang mau menjadikan Roh Kudus sebagai pribadi yang patut kita kasihi. Dan ketika kita hidup terhubung dengan sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber anugerah dalam kehidupan kita, Tuhan memberkati kita.